Salam sejahtera, saudara-saudara dalam Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Bersyukur untuk kesempatan yang berharga kita masih bisa duduk di ruang ibadah di rumah Tuhan untuk menyembah Dia. Dan marilah kita selalu memakai setiap waktu yang ada untuk mengejar pengenalan akan Tuhan dan hidup yang semakin menyerupai Kristus. Nah, saudara, tema yang diberikan kepada saya pagi hari ini, seperti yang sudah saudara lihat, adalah dibenarkan oleh iman. Dan kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari surat Roma pasal yang keempat ayat 1 sampai 8. Mari kita membuka Alkitab kita dalam surat Roma pasal yang keempat ayat 1 sampai 8. Roma pasal yang keempat ayat 1 sampai 8, saya membacakan dari kitab versi terjemahan baru 2 atau TB2. Demikian firman Tuhan, surat Roma pasal yang keempat mulai ayat 1. Jadi apa yang akan kita katakan? Apa yang telah diperoleh Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Namun kepada orang yang tidak bekerja, tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, menghargainya dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, di dalam kehidupan ini adalah satu hal yang sangat biasa buat kita untuk mempunyai atau bahkan menciptakan sebuah catatan prestasi atau performance record yang bisa membuka pintu-pintu yang kita perlukan. Kita butuh sebuah catatan prestasi atau performance record. Kalau saudara mau bekerja misalnya, mau melamar pekerjaan, maka catatan prestasi itu berupa resume saudara. Saudara mencantumkan pengalaman kerja saudara, keahlian saudara, dan juga tentu pendidikan saudara. Itu performance record saudara. Kalau saudara mau kuliah misalnya dari S1 sampai S3, maka catatan prestasinya itu berupa academic record saudara. Nilai-nilai saudara di tingkat sebelumnya, mungkin itu IPK, GPA, atau kalau saudara ke luar negeri ada SAT score dan sebagainya. Saudara perlu mencantumkan itu supaya saudara bisa kuliah. Maka saudara, dalam kehidupan ini kita terbiasa bahwa memang ada pintu-pintu peluang yang hanya bisa dibuka kalau kita punya catatan prestasi, performance record yang baik. Semakin cemerlang catatan prestasi kita, maka semakin besar peluang pintu-pintu yang kita butuhkan itu akan terbuka. Nah, saudara, tidak heran maka manusia menerapkan prinsip ini dalam hubungannya dengan Tuhan. Kalau engkau mau pintu kepada Allah itu terbuka, kalau kau mau berkatnya, kalau kau mau pahala, bahkan kalau kau mau surga, maka kau harus punya catatan prestasi kesalehan. Record kesalehan, mungkin itu ibadahmu, mungkin itu persembahanmu, pelayananmu, aktivitas rohanimu dan sebagainya. Itu semua harus baik, baru pintu kepada Allah itu bisa terbuka. Nah, saudara, pengertian seperti ini rupanya juga terdapat di dalam banyak orang-orang Yahudi pada umumnya. Mereka punya konsep yang demikian, yang sama. Saudara, maka manusia seringkali berpikir untuk menciptakan resume rohani yang mengesankan, yang impresif di hadapan Tuhan. Sehingga pintu berkat Allah, perkenan Allah, wafer Allah bagi manusia itu bisa terbuka. Ini konsep yang sangat umum dalam diri manusia, bukan? Maka saudara, tidak heran orang-orang dunia ini sungguh sulit mengerti apa yang diajarkan dalam kekristenan yang berbeda sama sekali.
Yaitu keselamatan itu hanya anugerah berdasarkan iman kita kepada Kristus. Orang dunia sulit terima. Saya pernah dihampiri seseorang yang berkata dengan sinis kepada saya, dan dia bukan seorang Kristen. Dia bilang, kalian orang Kristen enak amat ya. Kalian orang Kristen gampang banget sih, cuma percaya Yesus terus selamat. Begitu gampangnya. Orang dunia sulit menerima kebenaran ini, saudara, karena kita terbiasa dengan konsep apa? Tidak ada makan siang yang gratis. Semua ada harganya. Bahkan termasuk dalam hal agama. Ibadah dulu, baru dapat berkat. Amal dulu, baru dapat pahala. Hidup saleh dulu, baru kau dapat surga. Nah saudara, inilah pemikiran orang dunia pada umumnya tentang agama. Nah disinilah saudara persisnya Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa dalam kekristenan, favor atau perkenan Allah itu sama sekali tidak bergantung kepada resume rohani kita yang impresif, yang cemerlang di hadapan Tuhan. Tidak sama sekali bergantung kepada kesalehan kita, keaktifan kita dalam ibadah, dalam pelayanan, bahkan besarnya persembahan kita. Itu tidak mempengaruhi favor Allah bagi kita. Melainkan kita hanya bisa mendapatkan kebenaran Allah itu, dibenarkan oleh Allah itu hanya karena iman. Kalau kita baca mundur sedikit dari pasal 4 Roma pasal 4 tadi sampai pasal 3 ayat 28, maka di situ Paulus menulis dengan jelas, dia katakan apa? Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Tidak ada satupun manusia yang karena kebaikannya, yang karena kesalehannya, yang karena resume rohaninya begitu luar biasa, yang membuat Tuhan merasa berhutang kepada dia dan harus memberikan anugerahnya, bahkan membenarkan dia. Manusia dibenarkan hanya karena iman. Maka saudara, Paulus kemudian melanjutkan dengan Roma pasal yang keempat ini sebagai sebuah ilustrasi. Saudara, kalau saudara dengar khotbah kan senang kalau ada ilustrasi ya. Itu yang biasanya diperhatikan. Nah, Roma pasal 4 ini sebenarnya adalah sebuah ilustrasi dari kebenaran yang tadi dia katakan di pasal 3 itu. Bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kesalehannya. Nah, untuk ilustrasi ini Paulus memakai seorang tokoh Yahudi yang sangat disegani, yang sangat direspek dalam agama Yahudi, yaitu Abraham, saudara, bapak orang beriman. Saudara, dalam pemikiran dan tulisan-tulisan orang Yahudi, Abraham ini adalah seorang yang saleh luar biasa. Bisa dikatakan dia adalah seorang raksasa rohani. Abraham dikenal dalam tulisan-tulisan orang Yahudi sebagai seorang yang righteous, yang benar, yang hampir tidak bercela. Abraham dikenal sebagai seorang yang taat kepada perintah-perintah, kepada hukum-hukum Allah. Abraham dikenal sebagai orang yang setia dalam ujian-ujian iman yang menimpa kepada dia. Dia selalu lulus ujian-ujian iman itu. Maka saudara, kita melihat Abraham sebenarnya adalah model seorang saleh yang luar biasa, saudara. Dan dengan kesalehan Abraham yang begitu cemerlang, sebenarnya kalau Abraham mau bermegah, mau sombong akan kesalehannya, bisa, saudara. Paulus bilang bisa kalau dia mau bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Kalau Abraham mau bermegah dengan segala kesalehannya dia, itu tidak mungkin dia lakukan di hadapan Allah. Artinya saudara, Allah tidak pernah begitu terkesannya impress pada kesalehan seseorang sehingga dia berhutang kepada orang itu dan merasa harus membenarkan dia. Allah tidak pernah berhutang demikian kepada satupun manusia, bahkan yang paling saleh sekalipun. Lalu pertanyaannya, kalau begitu bagaimana atau dengan dasar apa Abraham bisa dibenarkan? Disitulah saudara kemudian Paulus, kita baca tadi di pasal 4 ayat 3 mengutip Kejadian 15 ayat 6 yang mengatakan demikian, Abraham percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan kebenaran bagi Abraham sebagai orang benar itu bukan karena kesalehannya, bukan karena dia lulus dalam ujian-ujian imannya, bukan melihat dia begitu taat kepada segala hukum dan perintah Tuhan, tidak. Tapi dikatakan Abraham percaya kepada Allah dan itu yang membuat dia dibenarkan.
Karena imannya kepada Allah, karena dia percaya kepada anugerah Allah, kepada kuasa Allah, kepada kedaulatan Allah dalam hidupnya, itu yang membuat dia menjadi orang benar. Nah, saudara, di sinilah saudara kita perlu mengerti dengan baik apa yang Alkitab maksudkan ketika Alkitab mencatat kata ini, kebenaran atau righteousness ini. Apa maksudnya ketika kita mengatakan pembenaran, atau kita sering bilang kita dibenarkan oleh iman, justified by faith, atau doctrine justification by faith. Apa arti kata pembenaran atau justification itu, saudara? Nah, saudara, di dalam Alkitab kata ini sebenarnya berasal dari dunia ruang pengadilan, saudara. Ini adalah satu bahasa hukum, bahasa legal atau bahasa judicial yang biasa dipakai dalam konteks pengadilan. Yaitu saudara apa? Ketika seorang hakim menyatakan seseorang itu benar, maka orang itu benar. Bebas dari kesalahannya, bebas dari hukuman, dan dia tidak perlu menanggung hukuman apapun kalau hakim menyatakan dia benar. Jadi ini keputusan judicial, keputusan hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Dan itu tidak tergantung kepada moralnya, tidak tergantung kepada perbuatannya, bahkan tidak tergantung kepada apakah sungguh-sungguh dia itu jahat atau tidak jahat. Asal hakim bilang dia benar, dia tidak bersalah, maka dia tidak bersalah. Itulah konteks kata pembenaran. Saudara, kalau kita ikuti berita beberapa bulan lalu, itu ada satu berita heboh tentang sebuah kasus di Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan seorang pemuda bernama Ronald Tanur, anak seorang anggota DPR RI, yang adalah terdakwa pembunuhan kekasihnya atau pacarnya. Kalau saudara ikuti beritanya, saudara lihat sebenarnya begitu sadisnya si Ronald ini. Dia menganiaya kekasihnya pada malam itu di tempat parkir. Dan kemudian bahkan sebagian tubuh kekasihnya itu dilindas dengan mobil. Dan akhirnya dia tewas. Nah, saudara, hasil visum dokter itu jelas menunjukkan berbagai luka dan trauma pada tubuh kekasihnya itu. Tetapi para hakim yang mengadili kasus ini mengabaikan hasil visum dokter itu. Dan kemudian mereka memutuskan apa? Saya kutip dari beritanya, yaitu mereka bilang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum. Maka bebaslah si Ronald Tanur itu, saudara. Dan kasus ini membuat heboh seluruh Indonesia, saudara. Kalau kita lihat hari-hari itu berita di media terus memberitakan perkembangan kasus itu. Sampai akhirnya ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini diperiksa oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, dan KY atau Komisi Yudisial merekomendasikan untuk memecat ketiga hakim yang terlibat di dalam perkara ini. Saudara, kita tentu semua marah. Kita semua tidak puas, kok ada hakim yang seperti ini, yang membenarkan orang yang salah, yang jelas-jelas salah. Tetapi saudara, inilah persisnya yang dimaksud Alkitab dengan gambaran kata membenarkan. Hakim memutuskan seorang terdakwa benar, maka dia benar meskipun belum tentu dia orang suci. Maka saudara, ketika dikatakan Allah membenarkan kita, maka kita adalah orang yang bebas dari hukuman dosa, terlepas dari ketidaklayakan kita untuk menerima status orang benar itu. Inilah pembenaran di dalam Alkitab. Allah memutuskan menetapkan status saya sebagai orang benar, bukan karena saya saleh atau sebaliknya saya begitu tidak layak. Bukan, tapi karena Allah menetapkan itu dan itu menjadi status saya. Dan ini sesuatu yang di luar daripada kapabilitas moral, kesalehan dan kerohanian orang itu. Sehingga Martin Luther menyebut kebenaran ini sebagai alien righteousness atau kebenaran yang asing yang Allah perhitungkan kepada hidup kita. Saudara, inilah konsep dibenarkan dalam Alkitab. Maka saudara, Abraham dikatakan dia dibenarkan bukan karena kesalehannya, bukan karena upah dia telah menunjukkan kesalehan yang luar biasa. Abraham dibenarkan karena dia percaya kepada Allah. He did not earn it. Dia tidak mendapatkan upah kebenaran itu karena kesalehannya. Seandainya saudara, Abraham mendapatkan status orang benar itu karena kesalehannya, itu berarti Allah berhutang kepada dia, bukan? Wah,
engkau sudah begitu saleh luar biasa, engkau sudah mengerjakan segala perintah agama dengan luar biasa, maka Tuhan rasa berhutang dan harus memberikan berkatnya, anugerahnya, bahkan pembenaran status orang benar kepada Abraham. Tapi tidak. Dikatakan di dalam ayat yang ke-4 dan 5, kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Namun kepada orang yang tidak bekerja, dan inilah Abraham yang tidak mengandalkan resume rohaninya, Paulus bilang apa? Yang tidak bekerja tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seandainya karena kesalehan Abraham kemudian Allah membenarkan dia, itu Allah seperti bos yang berhutang kepada karyawan yang sudah kerja baik-baik, yang harus diberi upah, bukan? Tapi hubungan Allah dengan Abraham bukan hubungan antara bos dengan bawahan. Abraham meskipun dia saleh luar biasa, tapi dia tidak bisa memakai satupun unsur dari kesalehannya untuk mendapatkan status orang benar dari Allah. Allah yang membenarkan orang-orang fasik, termasuk Abraham. Yang di dalam statusnya tetap sebagai sebenarnya manusia yang telah jatuh di dalam dosa, terlepas betapapun salehnya dia. Dan saudara, sampai di sini mungkin ada di antara kita yang merasa ada yang tidak beres dengan keadilan Allah. Kayaknya ada yang gak benar dengan keadilan Allah. Kenapa? Karena kali ini kita membaca dalam ayat yang ke-5, karena Allah membenarkan orang fasik. Kok bisa Allah membenarkan orang yang tidak layak, yang fasik, yang jahat? Kalau begitu apa bedanya Allah dengan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang kita bahas tadi? Bukankah kalau kita baca di dalam kitab suci, misalnya dalam Keluaran 23 ayat 7, dikatakan bahwa Allah tidak akan membenarkan pelaku kejahatan. Kalau kita baca lagi dalam Amsal 17 ayat yang ke-15, dikatakan bahwa membenarkan orang fasik itu adalah kejijikan bagi Tuhan, bagi Yahweh, Yehova. Lalu bagaimana bisa dikatakan di sini bahwa dia membenarkan orang fasik? Apakah dia tidak adil? Allah sama sekali bukan tidak adil. Kita dibenarkan meskipun kita tidak ada satupun kelayakan untuk menerima status orang benar itu, karena iman kita kepada Kristus. Itu yang membuat Allah membenarkan kita. Kalau kita baca terus pasal 4 sampai bagian yang terakhir ayat 24-25, di situ Paulus menegaskan dan menutup kesimpulan dengan iman kepada Kristus. Dia katakan di ayat 24-25, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Jadi saudara, ketika kita dibenarkan oleh Allah, bukan berarti Allah membenarkan orang fasik dengan semena-mena tanpa dasar. Dosa Abraham itu tidak diperhitungkan kepadanya karena apa? Bukan karena dia punya kesalehan, timbangan kesalehan yang lebih berat, karena dia jauh lebih banyak kebaikannya dari dosanya, bukan. Dosa Abraham tidak diperhitungkan kepadanya karena dosanya diperhitungkan kepada Kristus. Dan kebenaran Kristus yang sempurna itu dikreditkan, diperhitungkan, ditambahkan kepada Abraham. Itu yang membuat dia bisa mempunyai status sebagai orang benar. Jadi saudara, dosa kita dikreditkan kepada Kristus. Dia menanggung semuanya, dia memikul semua hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan sebaliknya, kebenaran Kristus yang sempurna, righteousness yang tanpa celah itu dikreditkan kepada kita, ditambahkan kepada kita. Ini bahasa akuntansi dan saudara pasti mengerti, bukan? Sehingga kita yang tadinya tidak punya kebenaran apapun, bahkan minus, defisit kebenaran, karena Kristus, kebenaran Kristus ditambahkan kepada kita, maka kita menjadi orang benar. Maka saudara, dasar pembenaran yang dilakukan Allah itu adalah kebenaran Kristus yang sempurna, saudara. Yang diberikan kepada kita once for all, sekali untuk selama-lamanya, sehingga kita menjadi orang benar. Dan saudara, hal inilah
yang membedakan agama-agama dengan kekristenan. Kalau kita melihat saudara, pada umumnya dalam agama-agama, apa yang menjadi dasar bagi mereka untuk mendapat perkenan Allah, untuk mendapat favor Allah, adalah kamu harus menciptakan prestasi rohani, catatan prestasi rohani, resume rohani yang mengesankan bagi Tuhan. Kesalehanmu tunjukkan, ibadahmu tunjukkan, amalmu buktikan. Itu akan membuat kamu mendapat perkenan Allah dalam sistem agama-agama. Tapi di dalam kekristenan, saudara, menjadi seorang Kristen itu berbeda sama sekali. Menjadi seorang Kristen pertama-tama dan yang terutama itu bukan soal sejauh mana saya bisa menjadi saleh. It's not about that. Bukan sejauh mana saya bisa mendapatkan favor Allah dengan kesalehan saya. Melainkan apa? Di dalam kekristenan yang pertama dan terutama itu adalah sebuah perubahan status di hadapan Allah. Yang tadinya orang berdosa, yang tadinya harus menerima hukuman dan layak dihukum, tapi Allah menyatakan kita adalah orang benar, the righteous one. Dan saudara, ini adalah satu status yang begitu penting. Itu artinya saudara, antara saya dan Allah itu tidak ada masalah yang menghalangi. Sehingga akses kita terbuka dengan sempurna kepada Allah. Kita punya right standing before God. Saudara, saya senang mendengar kalau orang Amerika setelah bertengkar atau setelah berselisih, mereka suka bilang apa? Are we good? Ya, apakah kita baik-baik saja? Dan kalau lawan bicara mengatakan, okay, yes, we are good. Oke, kita baik-baik saja. Dan itu berarti tidak ada ganjalan apapun di antara mereka. Semua perselisihan sudah dibereskan. Semua kesalahpahaman sudah dibereskan. Semua dosa atau kesalahan sudah diampuni. Maka mereka bisa bilang we are good. Tidak ada lagi penghalang. Dan dibenarkan status orang benar itu seperti Tuhan bilang sama kita, you and I are good. Kita punya hak untuk berdiri di hadapan Allah sebagai orang benar. Dan itu berasal dari Allah. Saudara, itu luar biasa bukan? Bukan karena kesalehan saya. Bukan karena kehebatan rohani saya. Maka saudara, jika Abraham yang hidupnya begitu saleh, yang begitu taat kepada perintah-perintah agama, yang begitu hebat memperlihatkan imannya dalam ujian-ujian iman, pencobaan yang datang kepada dia, bahkan dengan itu Abraham tidak bisa mendapatkan status orang benar. Lalu apa yang membuat kita berpikir bahwa kita bisa? Apa yang membuat kita berpikir bahwa kita bisa lebih baik dari Abraham? Dengan kesalehan kita bisa mencoba mendapatkan perkenan favor Allah dan status sebagai orang benar. Serta tanpa kita dibenarkan oleh Allah, maka kita tidak punya pengharapan apapun untuk hidup dalam kesalehan. Itu tidak mungkin. Karena justru status dibenarkan oleh Allah ini adalah sebuah awal, sebuah fondasi untuk kemudian kita berangkat menjalani pengudusan, sanctification dalam hidup kita. Bagaimana Allah memproses hidup kita untuk semakin hari semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Dasarnya, awalnya, titik berangkatnya itu adalah selalu status orang benar. Kalau di dalam agama-agama mereka selalu menekankan perbuatan kesalehan sebagai titik berangkat untuk mendapatkan Allah. Tapi kita titik berangkatnya adalah status orang benar. Dari situlah saudara kita bertumbuh, dari situlah kita mendapatkan pengenalan yang semakin mendalam kepada Allah. Dan kita mungkin untuk hidup dalam kesalehan dan kebenaran. Maka saudara, ini adalah satu kebenaran yang begitu berharga, berarti buat kita. Dan ini sama sekali terlepas dari kesalehan kita, moral kita, aktivitas ibadah kita, dan bahkan persembahan kita. Saudara, apa yang menjadi implikasi dari kebenaran dibenarkan oleh iman bagi kita saudara hari ini? Ada dua hal yang saya ingin katakan saudara. Yang pertama saudara, karena kita dibenarkan oleh iman, karena iman dan itu dari pihak Allah, maka saudara kita mempunyai rasa aman, satu security yang sangat kuat dalam hidup kita. Dan itu sangat kita butuhkan kan. Karena bayangkan saudara, kalau kita mau selalu mengandalkan kesalehan kita, ketaatan kita kepada Tuhan,
kesetiaan kita melayani Tuhan, bahkan kerelaan kita berkorban bagi Tuhan. Kalau kita mau andalkan itu semua untuk mendapatkan favor Allah, maka saudara kita akan selalu was-was. Karena kita nggak pernah merasa cukup. Kita selalu akan bertanya, ini sudah cukup nggak ya buat menyenangkan Tuhan? Ini sudah cukup nggak ya untuk mendapatkan favor Allah? Ini sudah cukup nggak ya untuk supaya saya bisa disebut sebagai orang benar oleh Tuhan? Kalau kita terus-menerus mengandalkan kesalehan kita untuk mendapatkan kebaikan Allah, maka kita tidak akan pernah merasa kita cukup baik. Kita selalu merasa gagal dan was-was, dan kita takut kita belum cukup baik di hadapan Tuhan. Akibatnya saudara, kita selalu merasa tidak cukup saleh, atau sebaliknya kita pasrah, ya udah nanti nggak tahu, nanti mati ketemu Tuhan, lihat bagaimana aja, dan gimana nantinya aja. Saudara, ini yang terjadi kalau kita mengandalkan kesalehan kita demi mendapatkan kebaikan Allah. Dan ini yang Martin Luther, tokoh reformasi, dia sendiri mengalaminya dengan pengalaman hidupnya, saudara. Martin Luther tadinya dia adalah seorang biarawan yang begitu saleh, saudara. Dia membaca kitab suci dengan begitu teliti dan berusaha menaati setiap hukum dalam kitab suci kita ini, Alkitab ini. Tapi saudara, setelah dia berusaha sebaik mungkin menjadi biarawan yang taat, dia menulis demikian. Meskipun Luther bilang, saya adalah seorang biarawan tanpa cela. Saya merasa saya adalah seorang berdosa di hadapan Allah, dengan hati nurani yang sangat amat terganggu. An extremely disturbed conscience. Ironis sekali bukan saudara? Martin Luther di satu sisi dia begitu saleh. Dia biarawan tanpa cela. Dia meneliti hukum-hukum dalam kitab suci dan berusaha menaatinya. Tapi dia bilang hati nuraninya sangat amat terganggu. Dia baca Alkitab dengan begitu luar biasa taat. Tapi setiap kali dia bertemu dengan kata kebenaran atau righteousness, dia bilang aku benci kata itu. Karena aku tidak pernah bisa mencapai status itu. Aku benci membaca kata righteousness ini. Sampai Martin Luther menemukan kebenaran bahwa kita dibenarkan karena iman. Dan bukan karena perbuatan-perbuatan kesalehan dan prestasi rohani apapun yang kita ciptakan di hadapan Allah. Maka saudara, ini adalah satu hal yang membuat kita merasa aman. Karena kita tidak perlu lagi berjuang untuk mendapatkan favor Allah dengan kesalehan kita. Jangan salah paham, saya nggak bilang kita tidak perlu berjuang untuk menjadi saleh. Tapi saya bilang kita tidak perlu berjuang untuk menjadi saleh demi mendapatkan favor Allah, kebaikan Allah, perkenan Allah dalam hidup kita. Karena Allah yang melakukannya untuk saudara dan saya. Dengan mengenakan, memperhitungkan kebenaran Kristus yang sempurna ke dalam hidup kita. Dan karena kebenaran ini murni, totalitas 100% itu dari pihak Allah. Dan ini berlaku untuk sekarang sampai selamanya. Maka itu berarti saudara ada rasa aman yang kita miliki bukan hanya untuk hidup di dunia, tapi bahkan sampai kepada kekekalan. Saudara, kita belum menghadapi tahta pengadilan Allah yang terakhir. Tapi bahkan sekarang saya sudah tahu apa yang akan saya terima vonis nanti di hadapan Allah ketika saya berdiri di tahta pengadilan agung itu, ketika Allah Sang Hakim Agung menghakimi saya. Saya tahu karena saya percaya kepada Kristus, karena saya mengandalkan kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada saya, maka di pengadilan akhir di hadapan tahta Allah, Allah akan berkata kepada saya, kamu orang benar. Karena Kristus menutupi saya. Bukan karena saya saleh, bukan karena saya pendeta, bukan karena saya sering khotbah dan sebagainya. Bukan, itu nggak ada apa-apanya di hadapan pengadilan Allah nanti. Saya akan disebut orang benar karena Kristus menutupi saya. Karena Kristus menyempurnakan saya dengan kesempurnaannya yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun. Maka itu sebabnya saudara, saya ingin katakan tidak ada satupun dosa apapun yang terjadi dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen yang akan menggagalkan kita sebagai orang benar di hadapan Allah. Dan ini penting sekali untuk kita mengerti. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang selalu bertanya, saya bisa kehilangan keselamatan gak sih? Karena saya melakukan dosa ini. Karena saya jatuh dalam dosa ini. Ada orang bertanya, apakah saya masih bisa selamat ya karena dosa ini?
Ada begitu banyak orang meragukan keselamatannya setelah dia menerima Kristus hanya karena dia jatuh dalam dosa. Saya mau katakan jatuh dalam dosa adalah hal yang serius. Hal yang dimana kita harus bertobat dan Allah menyediakan jalan pertobatan dan pengampunan di dalam Kristus. Tapi saya ingin katakan saudara, tidak ada satupun dosa yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam hidup saudara dalam mengikuti Kristus yang akan menggagalkan, mengcancel status orang benar saudara di hadapan Allah. Karena Allah yang menjanjikannya setia dan Allah yang memberikannya setia. Itu sebabnya Paulus kalau kita baca sampai Roma pasal 8, dia katakan tidak ada sesuatu apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Baik itu penindasan, baik itu penganiayaan, bahkan kematian sekalipun tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Roma pasal 8 dimulai dengan no condemnation, tidak ada penghukuman, dan diakhiri dengan no separation, tidak ada pemisahan antara kita dengan Allah. Karena status kita sebagai orang benar itu once for all, sekali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus menyesal, kita harus bertobat, kita harus membenci dosa itu. Tapi jangan berpikir dosa itu akan membatalkan status orang benar saudara. Kalau begitu saudara, apakah berarti kita boleh bermain-main dengan dosa? Karena status orang benar itu sudah aman kan? Nggak bisa diganggu gugat. Apakah kita boleh sembarangan dengan hidup kita sehingga nggak apa-apa saya jatuh dalam dosa? Kan Allah sudah menjamin status orang benar saya. Apakah boleh begitu? Paulus tahu orang-orang akan bertanya demikian. Dan itu Paulus jawab di Roma pasal 6. Paulus menjawab apa? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak boleh kita bermain-main dalam dosa hanya karena anugerah Allah begitu besar. Dan Paulus berargumentasi apa? Bukankah kamu sudah mati bagi dosa? Bagaimana mungkin kamu hidup lagi di dalamnya? Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Kita sudah mati bagi dosa, bagaimana mungkin lagi kita hidup di dalamnya? Maka saudara sebagai orang percaya, bukan berarti kita tidak bisa lagi berdosa. Tetapi yang sebagai orang percaya itu berarti meskipun kita jatuh dalam dosa, tapi dosa bukan kubangan kita. Dosa bukan tempat kita selalu di situ dan kita menyukainya. Dosa harusnya menjadi sesuatu yang kita benci dan menjadi sesuatu yang kita berduka untuk dosa yang kita lakukan. Karena kita juga mendukakan hati Tuhan. Di situ kita perlu bertobat, tapi di situ kita perlu ingat juga bahwa itu tidak akan mengganggu gugat sama sekali status saudara dan saya sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Maka ini adalah sebuah rasa aman yang begitu luar biasa yang merupakan milik saudara dan milik saya. Kita begitu secure di dalam tangan Allah. Kita memiliki status orang benar yang begitu tersimpan aman. Oleh karena kedaulatan Tuhan yang memberikannya kepada saudara dan saya. Itu yang pertama, implikasi dibenarkan karena iman. Yang kedua, saudara, kita melihat Paulus memakai ilustrasi kedua selain Abraham untuk membuktikan bahwa manusia dibenarkan karena iman. Paulus kalau kita lihat di Roma 4 tadi memakai Mazmur 32 atau Mazmur dari Daud untuk membuktikan bahwa memang manusia dibenarkan hanya karena iman. Dari ayat 6 sampai 8 tadi bahkan ada 3 kali satu kata itu diulang terus, yaitu berbahagialah. Berbahagialah orang-orang yang diampuni dosanya, berbahagialah orang-orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan, berbahagialah orang yang pelanggarannya ditutupi. Berbahagialah. Dan itu adalah satu mazmur dari Daud di pasal Mazmur 32. Dan kalau kita lihat dalam mazmur itu, saudara, apa yang terjadi? Daud menyadari bahwa dia orang berdosa. Dan sebagai orang berdosa dia tidak punya kelebihan apapun yang dia bisa lakukan untuk membereskan dosanya. Tidak ada. Itu sepenuhnya bergantung kepada belas kasihan, kemurahan Allah. Daud sepenuhnya bergantung kepada mercy of God, kemurahan Allah dan bukan kesalehan dia. Kita tahu Daud adalah seorang yang sebenarnya juga saleh meskipun dia pernah jatuh dalam dosa yang begitu mengerikan, mengambil istri orang dan membunuh suami dari istri itu. Daud pernah lakukan itu. Tapi di samping itu kita melihat Allah sendiri mengatakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi apakah ketika Daud jatuh dalam dosa, dia memakai
poin-poin kesalehan dia untuk menjadi barter, tawar-menawar dengan Tuhan supaya dosanya diampuni? Sama sekali tidak. Daud ketika dia berdosa, dia sama sekali menyadari dia tidak punya kelebihan apapun untuk membereskan masalah dosanya, untuk bisa diampuni karena kesalehannya. Dan dia bergantung kepada belas kasihan Tuhan, dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan itu Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena dosa-dosa Daud ditanggung oleh Kristus, diperhitungkan kepada Kristus, dan kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada Daud. Dan di sini saudara kita melihat dibenarkan, justified, itu juga mencakup makna diampuni. Diampuni segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Dan hasilnya adalah di sini dicatat berbahagialah. Bahagia. Saudara, kata bahagia di sini itu bukan hanya sebuah kata yang artinya dangkal seperti happy, senang, bahagia biasa-biasa, bukan itu, saudara. Bahagia di sini mempunyai satu arti ketenangan yang begitu dalam, satu tranquility di dalam hati kita, satu ketenangan, satu rest, satu istirahat di hati kita, satu damai karena mengetahui bahwa dosa-dosa kita sudah dibereskan oleh Allah dan itu tidak akan pernah mengejar kita, menghantui kita lagi. Itulah berbahagia yang dimaksud di sini. Saudara, kalau kita lihat Mazmur 32 yang dikutip ini sampai ayat ke-7, di sana bahkan pemazmur Daud dia mengatakan apa? Engkaulah Tuhan tempat persembunyian bagiku. Saudara bisa bayangkan seseorang yang bisa bersembunyi atau berlindung di dalam Tuhan, siapa yang bisa mencapai dia? Siapa yang bisa mengganggu dia? Siapa yang bisa menemukan dia kalau Tuhan menyembunyikannya? Maka saudara, ini adalah sebuah bahagia yang luar biasa. Karena dosa-dosa kita tidak akan pernah mengejar kita, menghantui kita sekali dibereskan oleh Allah. Kalau kita lihat Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikianlah engkau menjauhkan dosaku daripadaku. Sejauh timur dari barat, itu artinya tidak akan pernah bertemu lagi ujung satu dengan ujung yang lain. Itu terpisah tanpa batas. Dan sejauh itulah Allah membereskan dosa-dosa kita. Itu sebabnya kita disebut berbahagia. Maka saudara, dibenarkan oleh iman, ini bukan hanya satu doktrin teologi yang kita baca di textbook teologi yang kering, yang gersang, yang hanya menjadi bahasan di kelas-kelas teologi. Bukan, saudara. Ini adalah sebuah perkara yang benar-benar relevan dengan hidup saudara dan saya. Kita butuh ini, saudara. Dibenarkan oleh Allah. Karena dosa-dosa kita tidak akan pernah mengejar kita dan menjumpai kita untuk mengancam kita. Sekali kita diselamatkan, untuk selama-lamanya kita aman di dalam tangan Tuhan. Dan itu memberikan kita satu damai, satu rest, satu ketenangan, kebahagiaan yang tiada taranya. Dan saudara, inilah kabar baik yang menjadi milik saudara dan saya. Maka saudara, tidak ada respons yang lebih pantas, yang lebih tepat bagi kita hari ini selain apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Kita perlu berkata kepada Tuhan dengan ketulusan, Tuhan terima kasih Engkau sangat baik. Jikalau bukan karena Tuhan membenarkan saya tidak pernah bisa mendapatkan Engkau dengan kesalehan yang paling hebat sekalipun, enggak akan pernah bisa. Namun Tuhan mengambil inisiatif, Dia membenarkan saya. Dan ini adalah satu kabar baik yang juga perlu kita bagikan kepada orang-orang yang masih belum mengerti kebenaran ini. Yang masih terus mengejar kesalehan supaya mereka pikir Allah akan memberikan favor-Nya, perkenannya kepada hidup mereka. Tapi Alkitab mengatakan percaya kepada Allah, beriman kepada Allah yang di dalam Kristus membenarkan kita. Itulah yang menyebabkan kita menjadi orang benar. Martin Luther mengatakan faith is a living, unshakable confidence in God's grace. It is so certain that someone would die 1,000 times for it. Iman itu adalah sebuah keyakinan yang hidup dan tak tergoncangkan akan anugerah Allah yang begitu pasti sampai seseorang itu rela mati 1000 kali untuk kebenaran itu. Untuk iman seperti itu. Dan kita bersyukur iman seperti itu Allah karuniakan kepada kita. Nah, Martin Luther lanjutkan, this kind of trust atau faith, inilah
yang membuat seseorang joy, mempunyai hidup dalam kesukacita, keyakinan dan kebahagiaan yang Allah berikan. Maka saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang membenarkan kita, yang memberikan kita pengharapan dan hidup yang berarti sekali untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang-orang yang hatinya percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang boleh mengokohkan, memberi kepastian kepada kami. Bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah di dalam Kristus. Tidak ada satu hal pun, bahkan dosa apapun yang dapat meng-cancel status orang benar yang Tuhan karuniakan kepada kami. Karena sekali Engkau menetapkan bahwa kami adalah orang benar, maka selama-lamanya kami benar, bukan karena kami punya kesalehan dan prestasi rohani, melainkan karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan dengan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang kami tidak layak terima, untuk iman yang Tuhan berikan buat kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa penuh dengan sukacita dan damai yang begitu kuat, rasa aman yang begitu penuh, oleh karena kami memiliki firman dan Injil yang begitu berharga ini. Pakai kami Tuhan membagikannya kepada banyak orang yang belum mengerti kebenaran ini dan masih diperbudak oleh ketaatan kepada agama sebagai cara mendapatkan favor Allah. Terima kasih Tuhan. Dengan doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.